Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Yang namanya utang memang gak memandang golongan ya sob. Mau itu dari kelas bawah, menengah, sampai orang kaya sekalipun ternyata tetap punya hutang. Tapi mungkin sebagian dari kita bakal mikir hal negatif yang jadinya kayak aduh amit-amit ya kalau misalnya sampai punya utang. Atau kata sebagian orang yang rasa haram kalau berhutang. Memang sih benar, tapi kalau dikategorikan sebagai utang yang konsumtif dan tidak menghasilkan uang kecuali utang kredit cicilan rumah yang bisa dijadikan investasi, oke mungkin kedengarannya lain, wajar kalau berhutang. Tapi kenapa sih orang kaya juga masih harus berhutang? Bukannya duitnya udah banyak? Nah sebelum lanjut, buat yang baru gabung, langsung aja untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video seputar teknologi, ekonomi, keuangan, investasi, dan aset digital. Nah, ini dia bedanya sob. Biarpun mereka udah punya harta yang banyak, tapi mereka itu nggak ngegunain utang yang segede gunung untuk hal-hal yang tidak penting. Beda dengan kebanyakan utang dari orang kelas bawah atau menengah yang kebanyakan berhutang untuk hal-hal konsumtif seperti FOMO karena ada gadget keluaran terbaru, beli baju atau beli tas yang branded, makanan dan minuman di restoran atau kafe yang mahal demi ngasih konten di sosmed atau sekedar healing buat ngilangin stres. Kalau orang kaya ternyata nggak gitu sob. Mereka biasanya menggunakan utang sebagai hal yang positif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti berhutang untuk digunakan sebagai modal usaha. Makanya utang mereka disebut dengan utang produktif karena bisa memberikan banyak manfaat finansial dan menjadikan sumber penghasilan mereka di masa depan. Tapi kan tetap aja kalau utangnya berlebihan bisa bikin bangkrut. Yes, bener banget sob. Utang yang lebih dari 30% aset kita itu bisa menimbulkan resiko kebangkrutan. Better kalau kita nggak berhutang. Cuman kalau kita berhutang masih sesuai dengan porsinya juga itu nggak salah sob. Karena sebenarnya banyak kasus di dunia yang kita juga nggak sadar. Seperti memaksa bayar cash. Padahal kalau kita sering maksain bayar cash itu bisa mencekik cash flow kita dan bikin kita nggak mau ambil utang dengan tenor yang cepat. Tapi bunganya tinggi di kemudian hari. Terus akibatnya apa? Hidup bisa uring-uringan, gak tenang mikirin utang. Kedua, beli barang murah dengan alibi bisa pakai cash, tapi nyatanya apa? Barang gak awet dan juga cepat rusak. Daripada kamu nantinya harus beli barang yang sama dalam waktu dekat, apa salahnya sih beli barang yang harganya sedikit lebih mahal? Ya memang lebih merogoh kocek lebih dalam, tapi setidaknya kamu bisa pakai barang itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya diibaratkan ada harga, ada kualitas. Biar ada contoh realnya juga nih, coba kita lihat beberapa total harta dan utang orang kaya di Indonesia yang melaporkan kekayaannya. Seperti Sandiaga Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta founder Saratoga ini, menurut LHKPN 2021 tercatat memiliki harta 10,62 triliun rupiah dan utangnya 289 miliar rupiah. Yang mana 9,7 triliun hartanya Pak Sandi ada di dalam surat berharga dan 700 miliar rupiah berupa kas. Kedua, Dato Sri Tahir, founder Mayapada Group dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menurut laporan LHKPN 2021 memiliki harta 15,7 triliun, di mana 8 triliun dalam bentuk surat berharga dan 2 triliun setara kas. Dan untuk total utangnya 6,9 triliun rupiah. Ketiga, Erick Thohir, Menteri BUMN dan founder grup Mahaka ini menurut LHKPN 2021 mempunyai harta 2,3 triliun rupiah, 1,7 triliun dalam bentuk surat berharga, 140 miliar setara kas, dan hutangnya ada 176 miliar rupiah. Terakhir, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus founder Gojek ini menurut LHKPN 2021 memiliki harta 1,3 triliun, 1 triliun dalam bentuk surat berharga dan 5,7 miliar setara kas, dan untuk total utangnya 193 miliar rupiah. Tahan, buat yang punya pertanyaan, kita jelasin lagi alasan kenapa orang kaya seperti tokoh-tokoh yang tadi tetap berhutang. Yang pertama, mereka sudah punya utang sebelum mereka jadi seperti sekarang.
Mungkin mereka ambil cicilan pas pendapatan mereka di angka 300 juta dan beli rumah 5 miliar rupiah dengan akumulasi DP 50% dengan cicilannya selama 5 tahun. Kalau ini dihitung-hitung, si total cicilannya masih 50 juta per bulan. Tapi belum include sama biaya renovasi rumah yang bisa aja sebanyak 30% dari harga rumah itu yang biaya renovasinya harus dibayar secara cash dan juga bertahap. Makanya masih masuk akal sob kalau kamu mau ambil cicilan KPR yang jangka waktunya cuma 5-8 tahun. Kedua, meningkatkan kesejahteraan finansial. Biasanya bunga utang mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan cash yang bisa diinvestasikan. Contohnya, kalau kamu beli rumah seharga 2 miliar tapi belinya 100% cash, di sisi lain kamu udah nggak ada cash yang tersisa lagi nih yang bisa digunakan untuk investasi. Tapi lain halnya kalau kamu KPR, katakanlah harga KPR-nya 2 miliar dengan pembayaran DP 50% dan bunganya 5% per tahun. Nah, kamu masih bisa pakai sisa 50% DP tadi untuk diinvestasikan atau mungkin mau diputar uangnya untuk bisnis dengan return yang bisa mencapai 20% per tahunnya. Gimana? Gak ada salahnya kan kalau kita masih punya utang cicilan KPR, tapi di sisi lain juga kita bisa dapat return investasi yang tinggi. Selain itu, kebanyakan orang kaya yang punya utang pun punya tujuan di baliknya. Seperti misalnya untuk memastikan kondisi keuangan mereka tetap aman di masa depan, walaupun memang sih mereka tetap mampu kalau mau beli berbagai jenis aset secara tunai. Tapi kembali lagi nih, mereka berpikir kalau belanja barang dalam jumlah besar memakai cash bisa saja beresiko mengganggu cash flow yang berujung pada dampak keuangan yang sangat besar. Alasan lainnya yang bikin orang kaya banyak berhutang juga karena mereka nggak mau kehilangan peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, untuk mempertahankan peluang bisnis itu dengan maksimal, mereka lebih pilih untuk nggak buru-buru melunasi hutang agar peluang bisnis apapun, investasi yang potensial lainnya tidak akan terlewat dengan cuma-cuma. Tapi perlu diingat juga ya sob, kalau pengelolaan utang harus dilakukan dengan bijak. Karena kalau terlalu banyak utang juga, apalagi utang yang bersifat konsumtif, bisa menyebabkan masalah keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa buat like, share, and subscribe channel Digivestasi dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.